Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Nurandini dengan NPM 1850360. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai dasar-dasar hukum bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara beserta fungsi dan kedudukannya. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2009, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara tercantum dalam pasal 26 sampai dengan 45. Dan berikut butir-butirnya. Pasal 26. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 27. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Pasal 28. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat menteri yang lain yang disampaikan baik di dalam ataupun di luar negeri. Pasal 29 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Pasal 30, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam administrasi publik di instansi pemerintahan. Pasal 31 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan antar negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, dan perseorangan warga negara Indonesia. Pasal 32 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional dan yang bersifat internasional di Indonesia. Pasal 33 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintahan maupun swasta. Pasal 34, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam setiap laporan lembaga atau perseorangan kepada pemerintahan. Pasal 35 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah dan publikasi karya tulis ilmiah di Indonesia. Pasal 36 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. Pasal 37 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi produk barang atau jasa dalam ataupun luar negeri yang beredar di Indonesia. Pasal 38 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, petunjuk umum, fasilitas umum, atau alat informasi lainnya yang bersifat pelayanan umum. Pasal 39, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan informasi melalui media massa. Pasal 40, ketentuan penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 26 hingga 39 diatur dalam peraturan Presiden. Kemudian, Pasal 41 ayat 1. Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi fungsi dan kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman. Pasal 42 ayat 1. Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi fungsi dan kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 43 ayat 1, pemerintah dapat memfasilitasi warga negara Indonesia yang ingin memiliki kompetensi berbahasa asing dalam rangka peningkatan daya saing bangsa. Pasal 44 ayat 1, pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Pasal 45, lembaga kebahasaan sebagaimana tercantum atau dimaksud dalam pasal 41, 42, dan 44 ayat 2 diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada menteri. Nah, itu tadi dasar-dasar hukum bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Selanjutnya yaitu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Yang pertama yaitu ada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Meliputi 4 aspek. Yang pertama yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, yaitu bahasa Indonesia yang memiliki nilai-nilai sosial dan budaya luhur bangsa. Kemudian bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional, yaitu bahasa Indonesia yang dapat menjadi ciri dan identitas kewarganegaraan seseorang. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Dengan latar belakang kebudayaan masyarakat yang berbeda, kita dapat disatukan melalui bahasa Indonesia. Keempat, yaitu bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar daerah dan budaya. Dengan adanya bahasa Indonesia, kita dapat lebih mudah untuk terhubung dengan berbagai budaya, daerah, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Selanjutnya,
Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara memiliki dua kedudukan. Yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional yang memiliki fungsi 4 aspek tadi, yakni sebagai lambang identitas nasional, kebanggaan nasional, alat pemersatu bangsa, serta alat komunikasi. Kemudian, yang kedua yakni sebagai bahasa resmi kenegaraan, meliputi 4 aspek. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, yakni bahasa Indonesia digunakan dalam dokumen resmi negara, peristiwa-peristiwa penting negara, beserta administrasi publik negara. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan dalam lembaga-lembaga formal maupun non-formal dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai alat penghubung tingkat nasional, yakni untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, dan pemerintahan. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai alat untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik itu dalam penyajian pembelajaran, penulisan buku, atau penerjemahan, semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu tadi dasar-dasar hukum beserta fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.